Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang solihah, hari ini kita belajar kembali tematik kita. Sekarang kita masuk ke subtema yang kedua, ya. Di tema 1, subtema yang kedua, kita seperti biasa mengawali di pembelajaran yang pertama. Tema 1, subtema 2, pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu mari kita sama-sama untuk mengetahui tujuan pembelajaran dari pembelajaran ke-1 ini, yaitu yang pertama menyebutkan bagian-bagian rangka tubuh manusia atau tulang berdasarkan jenisnya. Yang kedua, menunjukkan berbagai jenis tulang sebagai organ gerak manusia dan memahami fungsinya masing-masing. Kemudian ada yang ketiga, yaitu mengetahui peta kepadatan penduduk, dan yang keempat mengetahui pentingnya kesehatan rangka kita. Baik anak-anak, sekarang kita langsung ke materi kita, yaitu rangka tubuh atau tulang manusia. Perhatikan gambar yang Ustazah sajikan. Ada seorang yang sedang berjalan. Ketika berjalan, maka manusia menggunakan organ geraknya. Kemarin kita sudah pelajari ya, organ gerak manusia adalah, siapa yang masih ingat? Oke, hebat. Ada tulang, ada otot, dan ada sendi. Untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang organ gerak yang pertama, yaitu tulang. Masih ingat manfaatnya dari tulang untuk tubuh kita adalah apa saja ya? Nah, yang pertama adalah tulang atau rangka tubuh manusia mempunyai fungsi atau manfaat menguatkan dan menegakkan tubuh. Yang kedua yaitu menentukan bentuk tubuh. Yang ketiga adalah tempat melekatnya otot-otot. Kemudian yang keempat, manfaat atau fungsi utama dari rangka yaitu melindungi organ-organ tubuh yang ada pada manusia. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ustazah mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Sekarang perhatikan, ketika kita melihat rangka manusia dari atas sampai ke bawah, maka rangka manusia tersebut terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama di atas itu disebutnya rangka kepala atau tengkorak. Yang kedua, bagian tengah disebutnya rangka badan. Dan yang ketiga di bawah adalah rangka anggota gerak. Kita akan satu persatu mengupasnya, dimulai dari yang pertama, yaitu rangka kepala atau tengkorak. Sekarang perhatikan gambar tengkorak yang Ustazah hadirkan. Ya, tengkorak atau rangka kepala. Tengkorak atau rangka kepala ini ada 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan ini biasa disebut dengan bagian wajah, sedangkan bagian belakang adalah bagian tempurung kepala atau batok kepala. Jangan salah ya, jangan salah ucap, batok kelapa, tapi kepala bukan kelapa. Oke, sekedar intermezzo saja ya. Baik, kita lanjutkan. Rangka kepala atau tengkorak ini mempunyai bagian-bagian meliputi antara lain yang pertama di atas adalah ubun-ubun. Kemudian ada yang disebut tulang pelipis. Tulang pelipis itu di samping mata kita ya, ada 2, pelipis kanan dan pelipis kiri. Kemudian ada juga tulang pipi. Tulang pipi berada di bawah mata kita. Pun ada 2, yaitu pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri. Jadi tulang pipi ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada juga tulang yang terletak di antara hidung dan mulut. Ada tulang rahang atas. Ada tulang rahang atas berarti ada tulang rahang bawah, berada di bawah mulut. Ketika mulut kita ya bergerak a, i, u, e, o, maka yang menggerakkan mulut kita bisa bergerak adalah tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Kemudian bagian rangka kepala yang lain di sini ada tulang hidung.
Ya, ini tulang hidung. Kemudian di sini yang terakhir ada tulang dahi. Tulang dahi ini biasanya tempat kita untuk bersujud ketika beribadah kepada Allah dalam bentuk sholat, kepasrahan kita kepada Allah Ta'ala. Oke, tentang rangka kepala atau tengkorak. Apa sih fungsi rangka kepala atau tengkorak? Ya, bagi kita, penting ya. Adapun fungsi rangka kepala atau tengkorak yaitu melindungi organ kepala seperti otak ya. Otak kita dilindungi oleh tulang atau rangka yang ada di kepala kita, kemudian bola mata, hidung, saluran pernafasan bagian atas ya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang rangka kepala atau tengkorak beserta fungsinya, yang kedua yaitu rangka badan. Nah, sekarang perhatikan rangka badan yang Ustazah sajikan. Sama seperti tulang tengkorak, ya, atau rangka tengkorak, tulang badan atau rangka badan juga dibagi menjadi beberapa bagian. Kita lihat satu persatu. Ada tulang leher, ya. Leher kita bisa berdiri tegak karena ada tulang yang menyangganya. Nah, terdiri dari ruas-ruas tulang leher, kemudian tulang selangka. Nah, ini tulang selangka ada 2, kanan dan kiri. Kemudian ada tulang lengan atas. Ada 2 juga, kemudian ada tulang belakang, ya, kita sebutnya sebagai punggung, yang lurus ke bawah, dari atas ke bawah, ya, tulang belakang. Kemudian ada tulang paha, kanan dan kiri, ya. Kemudian ada juga di sini tulang ekor. Masya Allah, ternyata manusia punya ekor ya. Punya, Solihah ya. Manusia punya tulang ekor. Karena manusia juga punya ekor. Kok udah kayak binatang, Ustazah? Masya Allah, beda ya. Kalau binatang itu ekornya panjang, kalau kita pendek. Fungsinya sebagai penyeimbang tubuh ya. Kemudian ada tulang gelang panggul. Ada kanan dan kiri. Ada tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini ya banyak, atau tulang iga disebutnya ya. Kemudian ada tulang belikat ya, tulang belikat. Kemudian ada tulang dada yang di depan ini ya. Ini adalah bagian-bagian dari rangka badan kita manusia. Sama seperti tulang tengkorak, tulang atau rangka badan juga mempunyai fungsi yang sangat penting juga. Apa sih itu, Ustazah? Nah, silakan lihat fungsi dari rangka badan kita, yaitu melindungi organ-organ seperti jantung, paru-paru, usus, ada kemudian organ-organ yang lain seperti lambung, ginjal, dan masih banyak organ-organ dalam yang dilindungi oleh tulang badan atau rangka badan. Nah, yang ketiga, rangka badan kita yaitu berupa rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak dibedakan menjadi 2, yaitu rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Untuk rangka gerak atas, lihat di sini ya. Untuk rangka gerak atas di sini atau rangka atau tulang lengan kita. Jadi rangka gerak atas itu terdiri dari sepasang lengan ya, kanan dan kiri. Nah, lengan atau tangan kita terdiri dari tulang lengan atas nih, kemudian ada tulang hasta, ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang pergelangan tangan antara telapak tangan dan tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada tulang jari-jari tangan. Ya, ini bagian-bagian tulang pada tangan kita, atau yang disebutnya rangka gerak atas. Sama seperti halnya rangka gerak atas, rangka gerak bawah pun kita lihat ya. Rangka gerak atas tadi terdiri dari sepasang kedua tangan kita, sedangkan rangka gerak bawah sepasang kedua kaki kita ya.
Rangka bawah atau kedua kaki kita atau sepasang kaki kita juga mempunyai bagian-bagian, antara lain tulang paha ya. Kemudian ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, ada tulang betis, kemudian ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan juga tulang jari kaki. Kemudian setelah itu rangka anggota gerak berupa sepasang tangan dan sepasang kaki ini juga mempunyai fungsi yang tidak kalah pentingnya juga. Apa sih itu fungsinya? Silahkan kita lihat fungsi dari rangka gerak atas yang berupa sepasang tangan atau lengan kita, yaitu fungsinya ya untuk menggerakkan tangan supaya kita bisa memegang, mengambil sesuatu, menyayangi ataupun berbuat sesuatu dengan kedua lengan kita untuk kebaikan. Oke, yang kedua yaitu rangka gerak bawah. Sepasang kaki kita juga mempunyai fungsi. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu untuk menggerakkan kaki kita supaya kita bisa berjalan, berlari, jongkok, duduk, dan baik anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang rangka tubuh manusia, ternyata rangka tubuh manusia itu sangat penting ya dalam posisinya sebagai organ gerak manusia. Dengan adanya rangka tubuh, kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Antara lain kita bisa berjalan-jalan, baik berjalan-jalan di sekitar kita, tempat-tempat yang ada di sekitar kita, maupun berjalan-jalan di tempat-tempat yang jauh di sana. Misalkan contohnya berjalan-jalan mengelilingi wilayah Nusantara, ya, wilayah Nusantara atau wilayah negara kita tercinta yaitu Indonesia. Sudah tahu ya, kemarin kita pelajari bahwa wilayah Indonesia ternyata sangat luas. Bisa kita saksikan melalui sebuah peta. Masih ingat kemarin peta itu apa? Kita ingatkan kembali di sini. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala atau perbandingan ukuran tertentu. Kemudian, ya, peta dibagi menjadi dua. Ada peta umum dan ada peta khusus. Di sini kita akan membahas tentang peta khusus atau peta tematik. Apa itu peta khusus atau peta tematik? Yaitu peta yang hanya menggambarkan satu atau dua kenampakan pada permukaan bumi yang ingin ditampilkan. Contohnya adalah peta kepadatan penduduk. Ya, peta kepadatan penduduk itu apa sih? Silakan kita lihat dulu ya. Contoh dari peta kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Peta kepadatan penduduk adalah peta tematik yang menggambarkan wilayah kepadatan penduduk tiap wilayah yang ada di Indonesia dengan ditunjukkan adanya perbedaan warna ya berdasarkan legenda. Ini di bawah peta ada keterangannya. Kalau warna kuning itu ya kepadatan penduduknya bagaimana, warna merah bagaimana, warna oranye bagaimana, dan seterusnya digambarkan. Jadi ketika kita akan berjalan-jalan mengelilingi wilayah Indonesia, kita tahu wilayah-wilayah mana sih yang penduduknya padat atau yang penduduknya masih sedikit. Ternyata untuk bisa berjalan-jalan mengelilingi wilayah Indonesia ini ya cukup melelahkan kalau kita melihat wilayahnya yang cukup luas. Oleh karena itu, sebelum kita menjelajah wilayah Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, kita persiapkan dulu antara lain
kesehatan fisik kita. Kesehatan fisik kita yang merupakan organ gerak adalah apa? Ya, kesehatan rangka atau kesehatan tulang manusia. Tulang merupakan salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting. Tulang berfungsi sebagai alat gerak yang pasif. Selain itu, tulang juga memiliki fungsi sebagai pelindung organ gerak vital. Kelainan atau gangguan pada tulang dapat terjadi karena adanya berbagai hal. Salah satunya adalah, silahkan kita akan pelajari tentang kelainan atau gangguan pada tulang. Yang pertama, penyakit yang merusak tulang. Pernah dengar osteoporosis? Ya, osteoporosis itu gangguan pada kesehatan tulang yang disebabkan oleh kurangnya zat kapur atau kalsium di dalam tubuh kita. Ya. Berikut adalah gambarannya ketika seseorang menderita osteoporosis atau pengeroposan tulang dalam bahasa kita ya. Biasanya yang mengalami pengeroposan tulang ini adalah orang-orang yang sudah berusia lanjut. Supaya kita tidak mengalami osteoporosis sejak dini, maka yang bisa kita lakukan yaitu antara lain mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Kelainan atau gangguan pada tulang yang lain, yang kedua adalah polio. Polio adalah penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami kelumpuhan akibat tulang kaki yang mengecil. Untuk bisa menghindari penyakit ini, maka Indonesia, negara kita, memberikan antara lain langkah atau tindakan berupa pemberian vaksin polio. Ya. Kemudian, kelainan atau gangguan pada tulang yang lain, silahkan lihat pada gambar. Sikap tubuh yang salah mengakibatkan dampak buruk terhadap bentuk rangka tulang kita. Bagian rangka yang mudah mengalami gangguan karena sikap tubuh yang salah, yaitu tulang belakang atau tulang punggung. Ya, jadi tulang punggung ini sangat menentukan bagaimana tegak atau tidaknya badan kita. Adapun kelainan akibat duduk kita yang salah ada yang disebut kifosis. Apa itu kifosis? Kifosis adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke belakang. Dan ada lordosis. Apa itu lordosis? Lordosis adalah tulang punggung yang terlalu bengkok ke depan. Ya, kemudian ada skoliosis, kelainan pada tulang punggung atau tulang belakang yang dia terlalu bengkok ke kanan atau ke kiri. Dan yang keempat ini adalah sikap duduk yang benar sehingga didapatkan tulang punggung atau tulang belakangnya yang lurus tegak. Untuk bisa menghindari itu semua, maka sangat penting untuk kita menjaga kesehatan rangka kita. Bagaimana cara menjaga kesehatan rangka kita supaya terhindar dari kelainan-kelainan tulang tersebut? Ya, baik. 1. Dengan membiasakan duduk dengan sikap yang baik dan benar. Yang kedua, mengangkat beban sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang ketiga, membiasakan berjemur di pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 9
ya. Kemudian untuk selalu rutin dalam berolahraga tapi tidak berlebihan. Kemudian yang kelima, menjaga kesehatan rangka kita dapat kita lakukan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D dan kalsium serta mineral. Nah, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini tadi kita sudah mempelajari yang pertama adalah rangka tubuh manusia, yang kedua adalah peta persebaran penduduk, dan yang ketiga adalah kelainan-kelainan pada tulang atau rangka kita manusia, dan juga yang terakhir yaitu bagaimana cara menjaga supaya kesehatan rangka kita selalu dalam kondisi yang baik. Untuk lebih memahami tentang pembelajaran hari ini, Ustazah berikan tugas mandiri, ya. Tugas mandiri tersebut bisa kalian buka bukunya halaman 42 sampai dengan 43. Sekian dari Ustazah. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.